Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber daya, perencanaan administrasi, dan perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau dikenal dengan 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Yang ketiga, material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Selanjutnya, mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Kemudian, metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Yang terakhir, market atau pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Selanjutnya, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat A. Memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, B. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, C. Menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dan D. Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Yang pertama, kita akan membahas perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait di bidang usaha yang dijalankan. Dalam surat menyurat harus disiapkan ketika akan membuka usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau SITU. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari SITU HO, diantaranya A. Mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. B. Dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. C. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Dan D. Dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP
yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil atau menengah atau besar. B. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Jenis surat niaga adalah sebagai berikut. 1. Surat perkenalan. 2. Surat permintaan penawaran. 3. Surat penawaran. 4. Surat pemesanan. 5. Surat pemberitahuan pengiriman barang. 6. Surat pengaduan. 7. Surat pengiriman pembayaran. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. 1. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Adapun bukti transaksi intern adalah sebagai berikut. A. Bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan. Lain. B. Bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi ekstern sebagai berikut. A. Faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. B. Kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. C. Nota. Nota yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. D. Nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Selanjutnya, nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Yang terakhir, cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Selanjutnya D. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala.
Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode. Pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang sumber daya tersebut, serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya Dasar-Dasar Pemasaran mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran yaitu sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi menjual kualitas produk tersebut. Yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga yaitu sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Kemudian biaya overhead. Biaya overhead menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. 3. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang. Jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, insentif atau bonus. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. D. Promosi. Promosi adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya.
Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. 1. Penjualan personal atau personal selling. 2. Iklan atau advertising. 3. Promosi penjualan atau sales promotion. 4. Publikasi atau publication. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.